ketika membaca An-Nisa ayat 1, An-Nisa itu wanita, ya ayuha, ini bahasa Arab, panggilan, nida namanya, huruf nida. Wahai an-nasu, manusia. Yang dipanggil siapa? Manusia nih. Ittaku, bertakwalah, robakum, kepada Tuhan kalian, alladzi, yang kholaqo, menciptakan kum, kalian. Sampai di sini sudah jelas. Bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Minapsi, dari diri satu, wahidatin, wa khalaqa minha, dan menciptakan daripadanya zaujaha, pasangan. Nah, diterjemahkan manusia yang satu itu Adam, kemudian pasangan itu Hawa, begitu. Dan wabasha minhuma, di situ dikatakan dia memperkembangbiakan rijalan, laki-laki, kasiron, yang banyak, wanisaa, dan wanita. Jadi diterjemahkan laki-laki dan wanita yang banyak, begitu kira-kira. Jadi di dalam kalimat yang pertama hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalian harus bertakwa kepada Allah yang dipanggil seluruh manusia termasuk kita. Kemudian baru dikatakan di situ, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Sebentar, kalau saudara ingin sedikit belajar di sini dia pakai aloha. Di sini itaku. Jadi yang harus bertakwa itu siapa? Di sini yang harus bertakwa itu adalah itaku, artinya kalian yang harus bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Tapi Allahnya Allah yang mana? Alladzi, yang tasaaluna, di situ. Kemudian yang tasaaluna bihi al-arham. Di situ dikatakan bahwa dan kalian saling meminta, tasaaluna itu adalah fi'il mazid, tasaaluna, kalian saling meminta. Dan di sini al-arham, peliharalah hubungan silaturahim. Perintah yang pertama An-Nisa ini adalah suruh kita membuat silaturahim. Yang bawahnya innallaha kana alaikum raqiban, itu sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ini dari 1. Mari kita lihat di 36. Oh, karena waktunya mepet. 36 langsung saja baca. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah, ihsanan. Kalimatnya gimana sih? Wabil walidaini ihsanan. Artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Diteruskan dengan wa bidil kurba, yaitu karib kerabat. Kemudian diteruskan anak-anak yatim, wayatama, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya. Artinya kita ini harus berbuat baik dimulai dari keluarga kita dulu. Dari keluarga kita dulu, dari orang tua kita dulu. Bersyukurlah bagi mereka yang masih punya orang tua. Peliharalah dengan baik, senangkanlah hatinya. Nanti ketika beliau sudah tidak ada, nangis. Mau berbuat baik kepada siapa? Mau berbuat baik kepada siapa? Padahal ini nomor 1, walidain. Baru kepada karib kerabat. Jangan lupa ini karib kerabat ini, teman-teman satu ika. Didahulukan. Kemudian di sini dikatakan lagi anak-anak yatim, jelas itu sudah sangat sering. Begitu juga orang-orang miskin, itu sudah sangat sering disampaikan. Tetangga dekat dan tetangga jauh, jangan lupa. Saudara boleh beribadah apapun, tapi kalau ada tetangga yang sampai kelaparan, kekurangan garam misalnya, saudara turut bersalah. Kemudian teman sejawat, ini ibu-ibu yang sama-sama guru-guru di SMA 2, lirik kiri, lirik kanan. Kalau ada teman sejawat yang sedang butuh, bantu. Jangan jauh-jauh. Nggak usah lewat WA group, nggak usah lewat medsos yang ada daftar untuk ini, kirim ke yayasan nomor sekian, kirim. Nggak usah. Yang gitu-gitu nggak usah lah, dibuang aja.
Tetangga sebelah aja, teman sejawat aja dahulukan. Cek. Walaupun gak ngomong, kita tahu dia sedang susah, anaknya mau sekolah. Coba bantu kalau kita lagi berada, kan gitu. Atau minimal bantu pemikirannya kalau bukan uangnya. Bantu cara jalannya dan sebagainya. Kemudian selain teman sejawat siapa? Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi di sini dikatakan berbuat baiklah. Dan ini bisa terjadi kalau saudara silaturahim. Kemudian di dalam An-Anfal pertama, ini ayat yang ketiga yang menuliskan tentang hubungan. Di sini ada aslihu data bainikum, perbaikilah hubungan di antara bainikum, di antara sesamamu. Jadi memperbaiki hubungan. Ketika ada yang bermasalah, kita kan manusia, pasti suka ada masalah, pasti ada yang tersinggung, pasti ada yang merasa dibully, pasti ada yang merasa digibahin. Tetapi cepat hubungannya diperbaiki, jangan terlalu lama. Nah, ditambah lagi di ayat ke-27 dari An-Anfal tadi dikatakan di sini bahwa memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan kembali. Kalau sudah ada yang putus, cepat disambung agar kalian tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ada 4 ayat yang berbicara tentang silaturahim. Kita turun dari ayat Al-Quran. Sebentar, ayat Al-Quran yang 4 itu selalu saudara harus membuat kesimpulan. Kesimpulan atau informasi yang diperoleh dari 4 ayat itu, An-Nisa 1 mengatakan harus memelihara hubungan silaturahim untuk supaya kita bertakwa. Berbuat baiklah di dalam An-Nisa 36 pada sekeliling kita supaya kita tidak sombong. Perbaikilah hubungan di sini, perbaikilah hubungan di antara sesamamu agar kalian menjadi mukmin di An-Anfal nomor 1. Dan di An-Anfal 27 dikatakan menyambungkan silaturahmi yang terputus. Jangan menjadi orang-orang supaya tidak menjadi muslihun, tidak menjadi orang-orang yang merugi begitu. Itu semua apa yang dikatakan Al-Quran. Turun sedikit kepada hadis. Hadisnya ada 6. Kalau tadi Al-Quran ada 4, hadisnya ada 6. 1, dikatakan begini. Beribadalah kepada Allah dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, itu sudah umum. Tetapi yang saya kasih kuning nih, jalinlah silaturahmi dengan kedua orang tua dan saudara. Al-Bukhari. Ingat, kita punya kakak, punya adik, pelihara mereka. Jangan lupa, tidak semua seberuntung saudara. Perhatikan. Itu yang nomor 1. Nomor 2, Rasulullah SAW bersabda, hakikat orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat kebaikan kemudian kita balas, itu bukan silaturahmi. Tetapi ia yang apabila silaturahminya terputus bergegas menyambungkannya, itu kata Bukhari. Itu yang diharapkan. Yang ketiga, kekerabatan itu berada di arash, di atas langit. Siapa yang menyambungku, artinya menyambungkan kekerabatan, maka dia adalah menyambung kepadaku. Tapi kalau memutuskan, ada memutuskan denganku, kan begitu. Di dalam hadis yang keempat, lalu Allah berfirman, siapa yang bersilaturahmi denganmu, aku menyambung kebaikannya. Dan siapa yang memutus silaturahmi denganmu, aku memutuskannya. Bukhari. Itulah sebabnya kenapa kita repot-repot. Kang Yudi dari Bandung repot-repot, saya dari Bandung repot-repot, teman-teman ada yang kehujanan repot-repot datang. Karena di sini menyambungkan silaturahmi adalah sebuah yang Allah sukai. Kelima, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan nih. Ada dosanya nih. Biasanya bagi pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpannya untuknya nanti di akhirat daripada perbuatan zolim dan memutuskan silaturahmi. Jadi ingat, yang memutuskan silaturahmi itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan mendapatkan azabnya. Dan yang terakhir di dalam hadis dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini lebih parah lagi, Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis dari Al-Quran. Lihat di hadisnya, lebih aplikatif, bahasanya bahasa manusia. Kalau hadis, kalau Al-Quran tadi bahasa Allah. Kita masuk ke kajian ilmiah, bahasa
ahli ilmu pengetahuan. Apa katanya? Nomor 1. Ini ada 6 juga nih. Memiliki kehidupan sosial yang sangat aktif dengan teman, sahabat, dan keluarga atau masyarakat dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Yang cukup besar sekitar 70% dapat dihindari dengan itu. Bahkan bisa mengurangi resiko demensia. Demensia itu bahasa kita memang gila lah. Walaupun gila itu tidak harus pakai buka baju terus jalan kaki di jalan, bukan. Orang yang disorder, yang orang yang tidak bisa menahan emosi itu termasuk. Tapi kalau saudara sering bersosialisasi, itu berkurang. Yang kedua, punya banyak teman atau sahabat memiliki pengaruh langsung pada tingkat aktivitas fisik dan kebiasaan makan. Nah, kalau makan biasanya sendiri tidak enak, tidak nyaman. Kalau bareng-bareng satu piring kurang kan gitu kira-kira. Di situ kebiasaan makan juga membuat kita tetap fit dan bugar. Jadi kalau sekarang, aduh tuh enak, nggak enak makan, gampang panggil teman, ayo kemana? Makan-makan yuk, langsung jadi banyak makannya. Selain dia juga dapat manfaat, dapat makanan, kita pun makan jadi enak, kan begitu. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik dengan teman atau sahabat akan mendorong fungsi kognitif kita karena akan mempertajam otak kita. Makin kita ngobrol dengan teman, otak nih jalan. Jangan duduk di rumah aja gitu. Ada WA pun gak dijawab gitu. Ada WA grup cuma ditoong saja. Berkomunikasilah minimal. Kalau tidak secara fisik, jawablah. Kasih emoji, kasih jempol, terima kasih, dan sebagainya. Ini nomor 3. Nomor 4, jaringan sosial yang kuat, terutama bila dikombinasikan dengan latihan fisik, dapat menunda penurunan kesehatan sehingga 10 tahun. Jadi kita lebih banyak panjang sehatnya. Atau meningkatkan kesehatan jauh lebih baik dan dapat menunda proses penuaan. Nah, alhamdulillah nih dengan kita punya jaring sosial. Nomor 5, hubungan emosional yang kuat dengan teman atau sahabat dan keluarga dapat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup hingga sekitar 50%. Kalau 60 tahun sekarang berarti bisa 90 tahun nih, tambah 50%. Karena kita bersosialita, kan begitu. Masih muda terus, minimal. Kalaupun kita sudah tiada, kalau kita sering bersosialita, minimal nama kita dibicarakan. Aduh, waktu dulu ada Pak Rudi almarhum itu saya masih bisa begini, kan begitu. Nama kita jadi bicarakan. Dulu wasilahnya karena Pak Rudi saya bisa begini. Dulu wasilahnya karena ibu ini. Dulu wasilahnya karena bapak guru ini. Itu jadi panjang umur kita walaupun kita sudah tiada. Nomor 6. Banyak bersosialisasi dengan teman atau sahabat, keep relationship, membuat kita tetap punya jiwa muda atau semangat muda walaupun umur terus bertambah. Nah, itu penting. Ini penelitian ilmiah, bukan main-main. Maka kesimpulannya saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita yang memiliki banyak teman dan sahabat. Terutama kita yang sudah berumur lebih dari 60 tahun dan telah pensiun. Kematian adalah sebuah kepastian. Setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Contohnya sudah banyak dan saudara sudah ikut menguburkannya, kan begitu. Tetapi mengisi sampai jadwal kematian dalam keadaan badan yang sehat dan bugar adalah sebuah karunia dari Allah yang tidak terhingga. Teu nyampekeun barudak, teu nyampekeun orang lain ketika kita menuju kematian. Yang keempat, para ilmuwan percaya bahwa menghabiskan sebagian waktu dengan teman terutama sahabat akan membuat hidup lebih sehat secara mental dan secara fisik. Kesimpulan tentang sahabat. Sahabat itu beda dengan teman. Kalau teman itu asal kenal jadi teman. Kalau sahabat bukan. Nah, sahabat itu saya ambil ada 36 definisi sahabat. Saya ambil 6 atau saya ambil 4 nih yang paling penting. Coba dengarkan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan baik supaya ibu dan bapak nanti mencari sahabat seperti yang saya sebutkan. Yang pertama nih, hal terindah dari persahabatan adalah memahami dan difahami tanpa pernah memaksa dan ingin menang sendiri. Itu sahabat. Kedua, sahabat yang baik
tidak akan mencelakakan, tetapi akan menasihati, melindungi, dan tulus mengasihi. Nomor 3, persahabatan tidak perlu saling mengerti. Tidak perlu saling mengerti. Karena sahabat akan saling menerima hal yang tidak dimengerti sekalipun. Dengarti ge urang mah geus we kasih eta mah percaya tah gitu. Itu namanya sahabat. Yang nomor 4. Ini yang paling penting nomor 4. Sahabat sejati akan muncul dan menghibur di saat kita hancur, bukan malah kabur di saat kita lebur. Nah, itu baru sahabat. Di dalam hadis dikatakan bahwa hitunglah sahabat kalian ketika kalian sedang hancur. Siapa yang datang, itulah sahabat. Bukan yang datang ketika kita buat pesta. Itu belum tentu jadi sahabat. Tapi ketika datang ketika kita susah, itu adalah sahabat yang sebenarnya. Nah, itu kesimpulan dari sahabat. Sebagai penutup, di sini tinggal 2 menit lagi ya. Jangan lewatkan kesempatan berkumpul. Ini dari saya khusus untuk sahabat-sahabat sekalian. Jangan lewatkan kesempatan berkumpul bila ada undangan silaturahim dan acara positif lainnya seperti hari ini. Nah, kenapa kita hadir hari ini? Karena nomor ini, jangan lewatkan. Beruntunglah kita bisa hadir di sini. Merugilah mereka yang tidak bisa hadir. Apalagi bila sudah tahu dan bisa ada kesempatan, tapi memilih menyendiri dalam sunyi, akan mengalami kesepian di masa tua. Mau begitu? Tidak. Maka motonya yang paling baik, jadilah sehat, tetap semangat, tetap berbahagia, dan bersahabat selamanya. Ini yang paling penting. Kita harus positive thinking terhadap apa yang ada di depan kita, sehingga benar-benar yang kita pikirkan positif itu benar-benar akan terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut. Mangga.